Anda kembali di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Saudara, masih ingat nggak kasus kebocoran data pribadi oleh Pertas Bjorka di akhir-akhir tahun 2022? Nah, untuk menghindari kebocoran data pribadi di Indonesia, para pelaku cyber security profesional ini berkumpul untuk membahasnya dalam Cyber Security Summit 2023 yang digelar di Jakarta. Sekitar bulan September tahun 2022 lalu, Pertas Bjorka sempat menjadi pembicaraan. Ini karena Bjorka mengklaim mampu menarik data-data penting pemerintah dan juga data pribadi warga negara Indonesia. Masyarakat Indonesia pun heboh, khawatir data pribadi mereka bisa mudah diretas. Saat itu pemerintah melalui Kemkominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengklarifikasi bahwa data yang diduga bocor bukanlah data penting melainkan data umum. Kebocoran data pribadi seperti kasus Bjorka menjadi salah satu agenda yang dibahas dalam Cyber Security Summit 2023 yang digelar oleh perusahaan keamanan cyber security ITsec Asia di Jakarta. Acara ini sempat vakum karena pandemi COVID-19. Acara ini juga dihadiri oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, Letjen Purnawirawan Hinsa Siburian. Selain menjadi sarana bagi para pegiat keamanan informasi untuk saling berbagi pengalaman dan bertukar gagasan, acara ini juga menjadi wadah untuk mencari solusi guna mencegah serangan siber terhadap lembaga pemerintah dan perusahaan yang semakin berkembang. Kami sebagai pelaku usaha membantu pemerintah dan juga membantu pelaku usaha dan khususnya juga BSSN dalam menjaga ruang lingkup digital yang sangat aman di kemudian hari. Jadi bentuk-bentuk konkret ITsec Asia dari sisi mediasi, audiensi, dan juga edukasi selalu kami berikan kepada masyarakat Indonesia dan pelaku usaha khususnya. Sementara itu, meski serangan siber dinilai turun pada tahun 2022, juru bicara BSSN, Aryandi Putra mengatakan kebocoran data masih dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, dirinya mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mengakses link yang dikirim oleh orang tak dikenal. Sehingga dari data yang kita lihat memang secara data serangan itu turun, data anomali traffic turun. Nah, beberapa insiden kebocoran data yang menghiasi sepanjang tahun 2022 itu telah kita identifikasi. Jadi kita melakukan digital forensik. Kita melakukan identifikasi terhadap kasus-kasus yang ada. Ada beberapa yang kita temukan data-data pengulangan dari kasus-kasus dugaan kebocoran data sebelumnya. Jadi tidak ada problem sebenarnya dalam pantauan National Security Operation Center yang Kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI adalah bidang ilmu komputer yang didesain untuk belajar dan berpikir seperti manusia. AI memiliki kemampuan mesin dan program untuk memproses informasi dan memperbaiki kinerja mereka seiring waktu. Dalam era digital, teknologi AI dapat membantu efisiensi dan produktivitas kerja di beragam sektor, termasuk manufaktur, perbankan, hingga kesehatan. Namun perkembangan pesat AI ditakutkan akan menjadi ancaman bagi pekerjaan manusia karena memiliki keunggulan dalam melakukan pekerjaan yang repetitif dan tidak membutuhkan proses berpikir kreatif. CNN Indonesia mendapatkan kesempatan untuk berdiskusi dengan Paul Burton, General Manager Asia Pacific International Business Machines Corporation atau IBM, sebuah perusahaan teknologi komputer yang sudah berdiri sejak 1911 dan memanfaatkan teknologi AI dalam kinerja perusahaan sehari-hari. That a lot of companies advocate the message that AI is here not to take over jobs, but to enhance working capabilities. Although we need to remember that AI was designed to learn and develop. So what's to say that down the road, a couple of years, there won't be any tasks for employees to do anymore? Well, I think the chances of that are very low. But look, there's some data points that are interesting out there. In the next 3 years, 100 million jobs are going to be created worldwide. Because of digitalization technologies and specifically because of AI. In Indonesia, we should expect probably 20 million jobs created in the next 5 or 6 years for the same reason. And so will AI change the employment landscape? Of course it will. Certain jobs would become less likely to need human labor, but that human labor will then have the ability to go take on other jobs, higher value jobs up the value chain, so to speak. So again, we're seeing jobs created and we're seeing some jobs going away because they can be automated away.
But speaking for IBM in particular, we're hiring a significant number of people. So we don't see reductions in labor forces or reductions in workforces. We see new jobs, new opportunities for the properly skilled employee. Menurut Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Indonesia memiliki sejumlah tantangan dalam penerapan teknologi AI dalam pasar ekonomi digital, yakni kesiapan tenaga kerja terampil, kesiapan regulasi yang mengatur penggunaan AI, kesiapan infrastruktur teknologi informasi, serta kesiapan industri dan sektor publik dalam mengadopsi AI. Bagi saya, AI itu adalah alat bantu bagi kita manusia. Betul bahwa nanti kita akan membutuhkan orang ataupun pekerja yang mampu menggunakan AI ini sebagai pengungkit daripada produktivitasnya. Pengungkit dari kreativitas, produktivitas, serta bagaimana dia melakukan pekerjaannya dengan lebih efektif dan efisien. Ya. Jadi bukan menggantikan. Di sisi lain, kehadiran AI di Indonesia belum mengancam penyerapan tenaga kerja. Alasannya, sebagai negara dengan middle income, industri di Indonesia masih didominasi tenaga kerja kasar. Namun, kedepannya industri AI butuh sumber daya manusia yang mumpuni untuk menjadikan AI sebagai alat bantu produktivitas. Yang diperlukan adalah perluasan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia untuk mengoperasikan AI. Memang teknologi ini akan mempermudah pekerjaan manusia. Konsekuensinya banyak pekerjaan yang bisa digantikan. Atau efisiensi seseorang untuk bekerja menjadi lebih tinggi. Enhance capability daripada human. Nah, hal ini bisa membantu perkembangan ekonomi kita. Pertanyaannya apakah tenaga kerja kita dan industri kita siap untuk itu? Pada tahun 2020, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional meluncurkan Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial yang mencakup peraturan tentang AI, bidang usaha, pertanggungjawaban penggunaan AI, dan kode etik. Tim Liputan, CNN Indonesia, Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We will have a dialogue with the team we create. Before that, we will encourage our group members. Hey boss and Gilang, how's everything going in the world of IT? Hey Juan, things are pretty exciting on my hand. Just wrapped up a project on enhancing cybersecurity protocols. I totally get it. Was a helpful, a game changer here, like predicts and it leads to an keypad attack before the happen. Di Kampung Makassar. Kapur utama sih itu ada, Tantiumnya ada. Realize network change data security significant. True, both are promising, but Gilang, how do you see AI impacting other fields beyond cybersecurity? It's meant from personal leads, medicine to autonomous vehicles. AI has potential, its limits, but we must ensure ethical AI development. Great. Ethics should always be at the forefront of technology advancement. It's what ensures technology benefit humanity. Cool. F said it better. Juan, it's discussion like this that drive innovation and ensure responsible approach to technology. That's all from our group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.